Hari itu, Paki sedih karena tidak bisa ikut bersama Virat untuk pergi ke Kankauli dengan Vinayak. Virat mencoba untuk menghiburnya dan mengatakan, "Kau tidak melakukan kesalahan apapun meskipun tidak menemani Vinayak, karena aku akan menjaganya selama di Kankauli." Paki menganggap jika dia bukan ibu yang baik karena tidak bisa merawat Vinayak, sedangkan Virat mencoba untuk menghibur Paki dengan memujinya, bahwa dia telah melakukan banyak tugas dan mengatakan, "Kau telah menjadi inspirasi bagi putramu karena kau mengurus rumah dan bisnis dengan sangat baik. Sekarang kau harus memberikan pelajaran pada klienmu atas kesalahan yang mereka lakukan." Paki setuju dan berjanji akan melakukannya. Virat berkata, "Aku berjanji akan membawamu ke Mahabaleswar untuk perjalanan bulan madu, begitu aku kembali dari Kankauli." Keesokan harinya, Safi sudah tidak sabar menunggu kedatangan Vinayak dan berkata pada Sai, "Aku akan meminta ayah Vinayak untuk bekerja di desa agar kami bisa sering bertemu." Sai mempertanyakan kenapa dia harus melakukan semua itu. Safi menjawab, "Aku telah berbagi modak dan berteman dengannya, jadi ayah Vinayak akan menerima permintaanku." Sai tersenyum mendengar keinginannya dan tidak pernah tahu, bahwa ayah Vinayak adalah Virat. Di satu sisi, Paki menghubungi pengacara untuk membahas tentang perusahaannya yang mendapatkan keluhan, dan meminta pengacara untuk membantunya. Saat itu Aswini datang sambil membawakan makanan, lalu Paki mempersilahkannya untuk duduk. Aswini berkata, "Aku tahu perasaanmu pasti sedih karena tidak bisa ikut bersama Vinayak, namun kau tidak perlu khawatir karena aku sudah meminta Virat untuk mengajakmu berbulan madu setelah dia kembali dari Kankauli." Paki memberitahu jika Virat sudah menjanjikan hal sama pada dirinya dan mengatakan, "Aku tidak tahu sihir apa yang Safi lakukan terhadap Vinu sehingga dia sangat menyukainya." Aswini berkata, "Apa yang kau katakan itu benar karena kita tidak pernah tahu kapan seseorang akan memasuki kehidupan kita, dan menjadi bagian dalam kehidupan kita." Paki teringat pernikahan Sai dengan Virat di masa lalu yang rela meninggalkannya hanya demi Sai, lalu berkata pada Aswini, "Ini sama halnya seperti Sai memasuki kehidupan Virat tempo dulu." Di tempat lain, Sai sedang berdiskusi dengan Usa dan berpikir hal sama bahwa Safi terlalu menyukai Vinayak, namun hal itu ada baiknya karena perhatian Safi teralihkan pada Vinayak, dan tidak akan menanyakan tentang ayahnya lagi. Usa berkata, "Itu tidak mungkin terjadi karena Safi tidak akan pernah melupakan ayahnya." Sai berharap seseorang tidak membalas coretan yang Safi tulis di pohon agar tidak menumbuhkan harapan palsu dalam hatinya. Di perjalanan, Virat meminta Vinayak untuk menghubungi Safi dan mencari tahu di mana alamat rumahnya. Vinayak pun langsung menghubunginya dan meminta Sai untuk menjelaskan alamat rumahnya pada ayahnya. Vinayak menekan tombol loudspeaker agar Virat bisa mendengarnya, lalu Sai memperkenalkan dirinya adalah Dr. Sai, dan bertanya apakah ada yang bisa saya bantu. Tiba-tiba Virat melakukan rem mendadak karena terdapat polisi tidur, sehingga Virat tidak mendengar suara Sai. Di satu sisi, Aswini menjelaskan pada Paki untuk tidak memikirkan Sai lagi dan meyakinkan, bahwa Sai tidak mungkin kembali dalam kehidupan Virat. Paki mengungkapkan perasaannya pada Aswini bahwa dia masih merasa seolah-olah bayangan Sai masih menghantui kehidupan mereka, dan itulah sebabnya kami tidak bisa bersatu. Aswini meyakinkan jika itu hanyalah perasaannya saja dan meminta Paki untuk fokus pada hubungannya dengan Virat. Paki pun berpikir untuk mendengarkan saran dari Aswini tersebut. Di sisi lain, Sai mencoba untuk berbicara lagi dengan Vinayak namun Virat menghentikan mobil secara mendadak lagi, karena terkejut mendengar suara Sai dan memanggil namanya. Sai sempat bingung kenapa tidak ada jawaban, lalu Safi merebut ponselnya karena ingin berbicara dengan Vinayak. Tiba-tiba seorang tetangga datang dan memberitahu Sai bahwa Gayatri membutuhkan bantuan. Sai pun setuju untuk pergi menemuinya dan memberitahu Usa untuk menjaga Safi karena dia hanya pergi sebentar. Wanita itu menjawab jika dia bisa menjaga Safi sampai Sai kembali, agar Usa bisa pergi untuk bersiap-siap. Di satu sisi, Safi memberitahu Vinayak bahwa mereka bisa datang ke Kankauli dan bertanya pada siapapun tentang rumah ibu dokter, maka semua orang akan menunjukkan rumahnya. Selang beberapa waktu, Virat pun sampai bersama Vinayak ke rumah Sai, lalu Safi langsung menyambut mereka dengan sukacita dan membicarakan segalanya, seolah sedang bercerita dengan keluarganya sendiri. Safi menunjukkan lukisan yang dia gambar yaitu foto dirinya Vinayak juga Virat dan menghadiahkannya untuk Vinayak, bahkan Vinayak juga memberikan pensil warna untuknya. Setelah mengobrol panjang, Vinayak memberikan bingkisan untuk Safi namun Safi menolaknya dengan alasan bahwa ibunya melarang Safi untuk menerima hadiah dari siapapun. Virat memberitahu jika Vinayak adalah temannya dan bisa berbagi hadiah dengan Safi, namun Safi memintanya untuk menunggu dan memanggil teman Sai keluar. Wanita itu menyambut mereka dan mempersilakannya masuk.
Virat menolak karena Safi tidak menerima hadiah yang mereka bawa. Safi pun tidak ingin membuat mereka sedih dan menerima hadiah tersebut dengan sukacita. Di saat Safi mengajak mereka untuk masuk, tiba-tiba tetangga lain datang dan memberitahu bahwa dia ingin menjemput Safi ke pesta. Virat mengatakan bahwa mereka akan datang lagi setelah pesta itu selesai, namun Safi mengajak mereka untuk mengikuti pesta bersamanya. Virat sempat ragu karena merasa tidak nyaman, tapi wanita itu mengatakan, "Kalian adalah tamu ibu dokter, itu artinya kalian adalah tamu seluruh desa dan mari kita pergi ke pesta." Sesampainya di tempat acara, Virat mengeluarkan Vinayak dari mobil dan mereka pun bergegas menuju tempat pesta. Tiba-tiba ponselnya berdering sehingga Virat meminta mereka semua untuk masuk lebih dulu. Virat memberitahu Paki bahwa mereka sudah sampai di Kankauli dan mengatakan, "Aku sedang berada di tempat pesta karena Ibu Safi mendapatkan undangan dari warga, dan kau tidak perlu khawatir karena aku akan segera berbicara dengan Ibu Safi agar dia mau merawat Vinayak." Suasana saat itu terdengar sangat ramai, sehingga Virat terpaksa mengakhiri panggilan karena terlalu berisik. Paki melihat bingkai foto Virat bersama Vinayak dan meminta mereka untuk segera kembali, karena dia sangat merindukannya. Di tempat lain, Safi menemui Sai yang sedang menari dan menunjuk pada Vinayak bahwa dia sudah datang. Sai ikut merasa bahagia dan mereka bertiga mulai menari dengan penuh kebahagiaan. Saat itu Virat juga memasuki tempat pesta dan berjalan untuk menemui mereka sambil tak hentinya tersenyum, melihat kebahagiaan Vinayak karena bisa bermain dengan Safi juga ibunya, namun dia tidak pernah tahu bahwa ibu Safi adalah istrinya yaitu Sai. Safi menemui Virat dan mengajaknya untuk menari bersama. Virat pun tidak bisa menolak permintaannya dan mulai menari menikmati pesta bersama Safi, sedangkan Vinayak menari bersama Sai. Tiba-tiba hujan turun sehingga semua orang membubarkan diri dan berteduh dari hujan. Virat merasa khawatir tentang Vinayak dan memintanya untuk menemuinya, namun Vinayak malah asik bermain hujan dengan Safi juga ibunya. Saat itu Sai berputar-putar bersama Safi untuk menikmati hujan tersebut. Sontak Virat terkejut melihat Sai masih hidup. Virat masih tidak percaya dan berjalan untuk menemui Sai sampai badannya juga basah kuyup. Kemudian Safi menghentikan Sai menari dan memintanya untuk menemui ayah Vinayak. Sai bertanya pada Vinayak tentang ayahnya. Vinayak pun menunjuk ke arah Virat, lalu Sai berbalik badan untuk melihatnya. Sontak Sai terkejut bisa melihat Virat lagi dalam waktu cukup lama. Kemudian mereka saling menatap wajah satu sama lain. Dengan derasnya air yang menghujani mereka berdua sampai hujan itu berhenti. Namun Sai dan Virat masih terpaku melihat satu sama lain. Saat itu jiwa mereka mulai mendekat dan saling bersentuhan seolah tidak menyangka bahwa akhirnya mereka bisa bertemu kembali. Bahkan Virat langsung memeluknya dan bersyukur jika Sai masih hidup. Virat mulai mengungkapkan tentang perasaannya pada Sai dan mengatakan, "Aku datang ke lokasi kecelakaan bis dan tidak menemukanmu di sana, sehingga aku berpikir bahwa kau dan bayi kita sudah meninggal dunia." Kemudian Virat memarahi Sai karena tidak pernah menghubunginya selama bertahun-tahun. Sai berkata, "Bagaimana aku harus memberitahumu karena kau sudah memutuskan hubungan kita sejak aku pergi dari rumah." Emosi mereka terus berlanjut, namun Safi mengejutkan lamunan mereka dan berteriak memanggil Sai dengan sebutan ibu. Virat pun terkejut dan berpikir jika Sai telah melanjutkan hidupnya dengan orang lain. Vinayak memanggil Virat dengan sebutan papa dan memperkenalkan Sai sebagai ibu Safi. Suasana saat itu penuh dengan kebingungan dan air mata, namun baik Sai ataupun Virat memilih diam dan tidak berbicara sepatah kata pun, sehingga membuat anak-anak bingung. Sai menyadari bahwa Vinayak adalah putranya dan berpikir, "Kenapa Virat tidak pernah menungguku atau mencoba untuk menemukan keberadaanku?" Virat mengingat kembali bahwa dia sudah melakukan upacara terakhir untuk Sai juga bayinya karena sudah menganggap mereka meninggal dunia. Virat pun dengan marah menyeret Vinayak untuk meninggalkan tempat tersebut. Safi meminta Sai untuk menghentikan ayah Vinayak, namun Sai masih berdiri terdiam dan tak berkata apapun. Bergegas Safi berlari mengejar Vinayak juga ayahnya dan berteriak memanggil mereka, tapi Virat tidak mendengarkan dan pergi mengendarai mobilnya meninggalkan lokasi. Sai sedih melihat kondisi Safi karena Virat meninggalkannya begitu saja, dan memutuskan untuk membawanya pulang. Selama perjalanan, Vinayak terus mengajukan pertanyaan pada Virat kenapa dia meninggalkan Safi dan tidak menemui ibunya. Virat mencoba untuk menahan amarahnya, tapi Vinayak terus mengajukan pertanyaan sehingga Virat pun memarahinya. Mereka hampir saja mengalami kecelakaan dengan sebuah truk, namun beruntunglah Virat berhasil menghindar dan menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Virat meminta maaf pada Vinayak karena telah memarahinya dan bertanya tentang kondisinya. Vinayak menjawab jika dia baik-baik saja dan menanyakan balik apa yang terjadi padanya. Namun Virat memutuskan untuk keluar dari mobil dan meluapkan kesedihannya, sambil mengingat kembali bagaimana Virat melihat tempat kremasi dan menganggap bahwa Sai sudah tiada.
Di sisi lain, Sai mengungkapkan kesedihannya di depan Usa dan mengatakan, Virat bahkan tidak peduli padaku ataupun menanyakan tentang kondisiku, padahal kita baru saja bertemu setelah bertahun-tahun berpisah. Usa berusaha untuk menenangkannya dan mencoba membuat Sai mengerti, namun Sai berkata bahwa dia sudah melupakan Virat sejak dia memutuskan hubungannya, dan menghancurkan impiannya. Di satu sisi, Virat merasa hancur sambil memukulkan tangannya pada batu, dan menyesali perbuatannya karena tidak mencoba untuk mencari keberadaan Sai.